Garis finish di PTBS bukan closing, bukan dapat motor, bukan dapat mobil, bukan dapat rumah, bukan itu garis finishnya, teman-teman. Karena ya, jadi apa yang saya dapat sekarang adalah hasil dari keyakinan saya pertama daftar. Ketika saya daftar pertama kali di PTBS, saya udah punya keyakinan bahwa saya akan sukses. Jadi Allah sesuai prasangka umatnya. Teman-teman, siapa yang paling berprasangka sukses, maka akan sukses. Siapa yang nggak yakin sukses, maka nggak akan sukses. Ya percuma teman-teman daftar kalau nggak yakin sukses. Jadi teman-teman harus benar-benar yakin. Ya yakin kalau teman-teman tuh akan sukses. Teman-teman kadang ngomong, Kang Algian mah sukses karena emang udah apa ya, udah pinter ngomong, ya udah punya akun media sosial. Enggak, teman-teman. Saya memulai bisnis ini sama seperti teman-teman semua. Mulai dari nol, bahkan dari minus, dari bukan siapa-siapa, dari nggak punya apa-apa. Ya benar-benar ya orang biasa yang mungkin teman-teman juga kalau lihat saya dulu nggak mau kenal sama saya, siapa saya gitu. Nah, cuman karena saya itu punya keinginan yang kuat, makanya saya ketika memulai bisnis ini, saya nggak ngelihat orang lain dan saya nggak pernah terpengaruh orang lain, apalagi saya harus ngikutin orang lain. Jadi ketika ada orang nggak sukses, saya nggak jadi, misalnya mentor saya nggak semangat, saya nggak jadi semangat. Kalau saya nggak gitu, saya itu akan bergerak sesuai keyakinan saya. Jadi saya pun dulu sama seperti teman-teman semua ya, yang jadi nggak punya nggak punya kemampuan di network marketing sebenarnya. Cuman karena saya punya keyakinan buat sukses, ya udah saya jalan. Jadi kalau saya itu udah lama ngerasain nggak punya duit, miskin tuh udah ngerasain. Jadi kalau saya sih mau di mana aja sih insya Allah bisa hidup. Mau nggak ada mentor pun saya bisa hidup karena saya udah ngerasain susah gitu. Kalau saya di sendirian pun nggak ada mentor, nggak ada leader di PTB, saya akan nggak takut, tetap aja jalan gitu. Karena bagi saya lebih takut nggak punya apa-apa ya dibanding saya nggak sukses di PTB. Saya udah pernah ya lebih buruk dibanding nggak sukses di PTB. Makanya ketika lihat PTB ya saya wajib sukses. Nah, ketika saya daftar sama seperti teman-teman semua. Ya kalau teman-teman ngerjain ya, saya dulu nggak langsung main online, saya door to door dulu, offline tuh ketemu teman, saya undang teman, kerabat, saudara, udah ketemu teman, kenalin dulu produknya cuma Eco Racing pula, ya udah cuman saya tawarin Eco Racing lagi gitu. Oh, ya saya ajak ke rumah, saya punya whiteboard, saya presentasi. Teman-teman melakukan hal yang sama nggak kayak saya? Kalau teman-teman pengen sukses, pengen kaya, lakukan hal yang sama, bahkan lebih baik daripada saya. Nih, saya ketemuan di cafe, presentasi ya ke teman-teman saya, teman-teman kuliah saya hubungin ya, presentasi lagi, akhirnya ada yang daftar ya. Dan saya dulu belum tahu akan jadi Algian yang sekarang. Bayangin dari peraih motor, mobil, Anda lihat peraih mobil ya 300 kanan, gimana caranya sampai 3000 kiri 3000 kanan. Jadi dulu tuh saya nggak tahu akan jadi seperti sekarang. Yang saya tahu kalau saya kerja setiap hari, ya mungkin Allah akan ijabah doa saya gitu. Walaupun saya nggak bisa menjamin Allah jawabnya kapan. Yang saya yakini Allah pasti ijabah, cuman kapannya tergantung Allah. Makanya saya pantesin diri aja. Lalu di offline saya mulai kelelahan ya. Mulai kelelahan di offline karena database saya lama-lama habis, akhirnya saya belajar online. Jadi ketika saya datang pun saya nggak tahu saya tuh akan dapat luxury, nggak tahu karena saya bukan peramal. Cuman yakin aja orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Ya, saya pulang kopdar tetap aja nggak bisa. Saya pun sama seperti teman-teman semua. Ketika saya belajar di Bekasi, pulang lupa lagi gitu. Lupa lagi. Ya nggak langsung pinter, saya juga lelet, belet gitu kan. Gaptek, karena nggak diajarin kan. Mana ada saya kuliah manajemen. Ya Google Ads saya belajar dari minus, nggak ngerti. Ini saya ulik lagi sama teman-teman. Ya karena kan saya offline dulu awalnya. Saya offline, saya tawarin teman-teman dulu. Teman-teman ada yang daftar nih. Nah, yang daftar ini saya ajak belajar bareng. Ya, ini saya kayak udah dewasa, tapi kita belajar bareng lagi, belajar Google Ads sampai malam ini, sampai subuh. Karena kita ini orang-orang yang udah ngebet pengen sukses. Udah bosen miskin. Ya udah bosen kemana-mana pakai motor, pengen kaya. Nah, makanya saya itu setelah daftar ngorbanin uang, maka yang kedua yang harus saya korbankan adalah waktu dan tenaga. Nggak ada yang tahu, saya pun sendiri nggak tahu saya akan dapat luxury. Yang saya tahu, saya harus bisa, saya harus sukses. Dulu 2019, 2020 kata saya tuh harus bisa, harus sukses. Gimana pun caranya.
Ya mau pagi ketemu malam, malam ketemu pagi, pokoknya saya habis-habisan sampai tetes darah penghabisan kalau perlu, saya harus sukses. Mobil pertama, coba sholawat teman-teman, yakin. Ya dari yang saya nggak punya motor, nggak punya mobil pas daftar, saya pun Maret 2020 bisa dapat mobil, bisa dapat motor. Mobil pertama saya Honda BRV ini saya belum gemuk kayak sekarang, saya nggak ngerti kenapa saya sekarang gemuk ya. Teman-teman harus yakini suatu saat teman-teman ngalamin hal yang sama kayak saya. Malah bisa jadi lebih baik daripada saya. Kuncinya konsisten tiap hari. Nah, ketika saya dapat mobil, saya nggak pernah ngendorin. Ya, kalau saya tuh ketika saya dapat mobil, saya makin semangat. Kenapa? Karena dulu aja sebelum punya mobil, saya semangat prospek, padahal nggak punya mobil. Ketika punya mobil, harusnya makin semangat kan? Karena udah punya mobil. Jadi waktu saya dapat mobil nggak berhenti prospek, saya tiap hari malah makin prospek teman-teman. Tiap hari bakal makin bikin konten, karena mobil itu saya jadiin alat promosi. Saya kasih tahu lagi ke teman-teman saya, ini loh, nih hasilnya ketika saya jalanin bis PTBS. Dulu kan kamu nggak mau daftar kan? Karena saya kemana-mana masih pakai motor kan. Ini saya udah punya mobil, mau daftar nggak? Kalau nggak ya udah tungguin saya dapat Pajero, tinggal gitu aja saya mah. Ketika udah punya mobil, ngomong saya makin pede, makin percaya diri, makin penuh emosi. Mau daftar nggak? Kalau nggak usah. Biar saya cari yang lain aja. Saya cari yang lain, kayak gitu teman-teman. Ya, jadi kalau udah dapat mobil, makin pede teman-teman. Ngomong ke teman, kerabat, saudara, kita makin pede. Tahu udah punya mobil, kok udah kelihatan hasilnya. Dapat mobil, ibaratnya kita itu udah puasa dari pagi sampai sore, tahu-tahu buka puasa. Wih, nikmatnya luar biasa, Masya Allah. Ya, saya bukan orang kaya dulunya, sehingga saya ketika dapat mobil, ya alhamdulillah, teman-teman. Itu kenikmatan yang tiada tara. Mobil pertama itu kenikmatan tiada tara. Mobil pertama. Ya, nggak lama akhirnya dapat Pajero. Nih, dapat Pajero ya. Masya Allah. Dapat Pajero. Nah, ketika dapat Pajero, mobil kayak gini saya udah dapat 3. Motor dapat 4, tapi sisanya diuangin. Ketika dapat Pajero, kalau saya nggak kendor. Jadi, ibaratnya gimana ya? Kalau ketika saya belum dapat Pajero, kerjanya misalnya 4 jam. Setelah dapat Pajero, kerja saya nambah 6 jam. Setelah dapat saya dapat Pajero, kerja saya bisa nambah 2 kali lipatnya. Ya, kenapa? Ibaratnya level kita udah naik kan, harusnya kita manfaatin. Kan waktu kita belum dapat motor, kita nggak bisa masuk ke orang-orang yang emang nggak bisa dipresentasikan dengan motor. Ketika kita dapat Pajero, kalau saya nggak pernah istirahat, nggak ada tuh istilahnya istirahat dulu liburan dulu sebulan gitu ya di kampung, enggak. Malah istri saya aja kadang kapan pulang kampung, enggak, saya nggak pulang kampung, nggak pulang ke rumah istri saya. Karena tujuan saya harus dapat luxury, harus bisa berangkat umroh, harus bisa berangkat haji. Jadi nggak ada istilah istirahat dulu lah, nggak ada. Tanya istri saya kalau boleh jujur ya, saya sering berantem sama istri saya biasanya gara-gara nanya kapan liburan di rumah orang tua. Kalau saya ke rumah orang tua ya nggak boleh lama-lama, sehari 2 hari itu harus kerja lagi, karena kita itu bukan umur orang yang harus liburan. Kita tuh umur 30 tahun, 40 tahun adalah umur orang-orang yang harus sukses bagi saya tuh. Harus bisa tercapai semua impian sebelum kita beranjak tua. Kalau udah tua, relasi teman-teman sedikit, tenaga teman-teman juga sedikit. Mobilitas nggak bisa jauh-jauh. Nah, pasalahnya saya sama orang tua saya berlomba-lomba siapa yang duluan mati nanti. Nah, saya nggak mau itu terjadi sebelum kita berangkat haji. Makanya ketika saya dapat Pajero, itu bukannya saya kendorin, malah saya makin ngotot, makin gila-gilaan saya. Ya, bukan cuma di YouTube, main TikTok saya mulai. Ya, semua SLC, training, seminar saya datengin dulu yang nggak pernah saya datengin dari zaman pakai motor, karena saya udah pede kalau dapat Pajero kan. Udah dapat Pajero, saya mau ketemu siapa aja, ayo. Mau ketemu leader mana aja, ayo aja. Gitu, paham nggak? Jadi kalau ada mitra yang baru dapat mobil udah nyantai di kampung, ya mau gimana, Allah kasih miliarannya. Mobil itu bukan hasil akhirnya di bisnis ini, teman-teman. Mobil itu bukan hasil akhir di bisnis ini. Tapi hasil akhir di sini ketika semua mitra-mitra kita berhasil bebas hutang tanpa riba. Semua mitra-mitra kita punya rumah, sehingga amal jariahnya masuk ke kita. Jadi kalau teman-teman baru dapat mobil, baru dapat Pajero, belum sukses itu mah, ya Anda cuma ngejar dunia doang, sementara dunianya nggak akan dibawa mati. Makanya ketika saya dapat Pajero udah total habis-habisan. Makanya saya waktu itu base camp makin rame, ya sampai akhirnya saya dapat luxury. Gitu teman-teman. Wah, rumah 1 miliar
mau sampai kepala botak, sampai mati, kalau jadi ojek online nggak akan kebeli itu. Ketika saya lihat marketing plan di PT BES bisa dapat 1 miliar, sekali lagi, mau saya keringet darah, saya akan lakuin, teman. Saya akan lakuin itu demi saya bisa punya rumah. Karena saya yakin saya nggak akan mungkin didengar sama Anda. Kalau saya pun nggak dapat rumah, kalau saya nggak dapat Pajero, nggak akan didengar gitu. Makanya sebelum saya mentorin mitra-mitra untuk mau kerja keras, saya juga harus benar-benar dapat dulu gitu. Saya harus dapat dulu supaya teman-teman mau ngedenger saya gitu. Supaya orang lain ngedenger saya. Maka ketika udah teman-teman punya motor, mobil, rumah, kan ada peribahasa tuh. Ketika teman-teman udah sukses, orang yang bisu akan bisa ngomong. Ya. Kalau teman-teman pengen ngerubah orang bisu bisa ngomong, jadi kaya dulu. Orang yang tuli akan bisa ngedengar. Paham nggak? Ketika teman-teman bisa ngerubah keadaan ekonomi teman-teman, nanti tetangga yang bisu dulunya akan bisa ngomong. Keluarga yang tadinya tuli akan bisa dengar. Ya, makanya jadi orang kaya itu benar-benar wajib bagi kita semua. Sebelum mati wajib teman-teman jadi orang kaya. Ya, udah mah kaya, mati masuk surga. Kenapa nggak minta yang itu? Ketika udah bisa berangkat, udah bisa dapat rumah, ya alhamdulillah. Ya, saya bisa berangkat haji. Teman-teman naik panggung kayak gini nanti. Ya, step selanjutnya kebahagiaan saya adalah ngajak orang tua saya bisa berangkat umroh. Ngajak ayah ibu saya ketemu Rasulullah. Ini mesti nabawi ini ya. Ngajak istri saya, anak-anak saya ketemu Rasulullah. Siapa sih yang nggak mau ketemu Rasulullah? Teman-teman, ke makam Rasulullah itu sama dengan ketemu Rasulullah. Nggak sembarang orang lah bisa ke makam Rasulullah tuh. Yang ngajak keluarga tercinta kita ke makam Rasulullah nih. Soalnya kalau bukan saya yang ngebawa mereka ke Baitullah, mau siapa coba? Masa mau anak orang lain? Nah, cuman kita yang bertugas. Ibu kita, ayah kita sebenarnya bisa berangkat umroh, berangkat haji kalau nggak nyekolahin kita. Pertanyaan saya, biaya berangkat umroh, haji lebih besar mana sama biaya ngedidik Anda dari SD, SMP, SMA sampai kuliah? Saya yakin lebih besar biaya pendidikan. Ya, makanya orang tua kita merelakan nggak berangkat umroh dan haji, semua uangnya dikasih ke Anda. Anda dikasih uang jajan setiap hari, disuruh sekolah, dibeliin baju lebaran, dibeliin sepeda motor, ya, disuruh sekolah sampai SMA, sampai kuliah. Itu padahal uang harusnya kewajiban buat haji, tapi dikasih ke Anda. Pengorbanan mereka itu terlalu besar untuk membesarkan kita gitu. Masa iya saya nggak mau kerja pagi, ketemu sore, ketemu malam untuk bisa memberangkatkan umroh haji orang tua saya? Kalau saya mau, walaupun saya 3 tahun misalnya harus kayak Bang Toyib dulu, saya berani. Ya, makanya orang tua, istri saya waktu itu suka protes, kapan ke rumah orang tua, kapan main, kapan, masa nggak pernah nginep di rumah orang tua. Saya sering berantem gara-gara itu waktu itu. Karena saya jarang ke rumah mertua, ya ke rumah orang tua, ya kadang-kadang, maksudnya karena orang tua saya masih dekat di Purwakarta ya, cuman mertua yang saya jarang kunjungin ya. Saya harus berhasil dulu, katanya. Harus berhasil dulu, teman-teman. Waktu sama keluarga sedikit banget saya dulu. Saya megang handphone lebih banyak dulu, lebih parah pokoknya. Ya tapi kan hasilnya kan, 2 tahun, 3 tahun udah bebas hutang, kebeli motor, mobil, rumah, itu luar biasa bahagianya, teman-teman. Bahagianya luar biasa. Ini yang saya perjuangkan dari dulu. Ini yang saya perjuangkan sehingga saya emang mau capek-capek di PT BES, tapi hasilnya nikmatnya luar biasa. Nah, inilah diri Anda nanti. Suatu saat, tahun 2025, saya yakin giliran teman-teman. Karena roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ya, tugas kita cuma ngegayuh terus. Baik itu lagi tanjakan maupun lagi turunan. Dan pastiin teman-teman harus ada di posisi tanjakan. Karena kalau Anda lagi capek ngegayuh, pasti bentar lagi naik ke puncak. Kalau teman-teman sekarang lagi nggak ngegayuh, kerjanya lagi gitu-gitu aja, nyantai, nggak ada capek-capeknya, ya di PT BES itu nggak capek gitu, nggak dihina, nggak diledek setiap hari, nggak keringetan, itu Anda sedang turun ke jurang. Ya saya pastiin ya, ketika Anda di PT BES, nggak lagi capek, nggak lagi sakit hati. Kalau saya sih dulu kan di PT BES kan ngerasain sakit hati, dihina, capek, keringetan, harus prospek sana sini gitu. Ibarat lagi naik sepeda, lagi ngegayuh, ngenjot, lagi nanjak, teman-teman. Tapi kalau lagi nanjak, kita
ke pegunungan, itu udah otomatis kan nanti suatu saat nyampe di puncak. Itu hasilnya luar biasa. Pemandangan ke bawah itu luar biasa ketika Anda ada di puncak. Jadi harus berani capek di PTBS ini. Berani capek. Karena kan alurnya cuma gitu-gitu aja. Kita gimana caranya omset terkumpul 3.000 kiri, 3.000 kanan. Tanpa tutup poin, tanpa reset poin. Itu kelebihan di PTBS itu. Nggak ada tutup poin, nggak ada reset poin. Di bisnis lain ada. Di PTBS nggak ada. Nggak ada reset poin loh. Nggak harus dari nol lagi loh. Nggak harus tutup poin yang harus teman-teman gimana gitu. Harus RO, nggak harus. Bisa sampai dapat luxury. Harusnya Anda sungguh-sungguh di PTBS. Ya, terakhir dari saya, ya saya pengen 2025 mitra-mitra Sahara itu berhasil. Tapi yang bisa membuat berhasil cuma diri Anda, cuma keyakinan Anda sendiri. Ya dari sekarang, ini masih ada 2 minggu lagi, ini yang dibenerin hati kitanya dulu. Kalau teman-teman mau nge-closing orang lain, closing dulu diri sendirinya. Anda udah benar-benar seutuhnya ada di PTBS belum? Kalau belum ada, nggak bisa teman-teman nge-closing orang. Orang lain akan, kita tuh punya gelombang elektromagnetik. Ketika ketemu orang, baik di WA maupun ketemu langsung, ketika niatnya hanya untuk nyari uang 400.000, mereka udah pasti takut duluan. Ya karena setiap orang itu paling nggak suka kalau diminta uang. Kalau nggak percaya, teman-teman ada tamu ke rumah, ketok-ketok, sales atau agen asuransi, Anda tolak nggak? Pasti tolak kan? Nah, Anda kalau persepsinya hanya nyari uang, nggak akan bisa. Anda di PTBS hanya untuk nyari ribut doang, tetap aja nggak akan bisa. Ya, garis finish di PTBS harus dari sekarang di restart ya. Keyakinan teman. Garis finish di PTBS bukan closing, bukan dapat motor, bukan dapat mobil, bukan dapat rumah. Bukan itu garis finishnya, teman-teman. Karena uang seberapa banyak pun nggak akan dibawa mati. Mobil seberapa banyak pun nggak akan dibawa mati. Rumah sebesar apapun nggak akan dibawa mati. Ya, paling diwarisin ke anak kita. Iya kalau anak kita makainya benar. Iya kalau istri kita nggak nikah lagi. Ini udah dapat luxury nih. Terus mati. Istri kita nikah lagi. Berarti rumahnya punya siapa? Punya suami baru. Kalau teman-teman cuman sekedar nyari motor, mobil, dan rumah di PTBS, rugi. Rugi karena nggak dibawa mati. Maka garis finish di PTBS adalah ketika kita lihat mitra-mitra kita yang berjuang setiap hari sama kita, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, itu dapat motor, dapat mobil, dapat rumah juga. Kalau saya dapat rumah udah biasa, tapi ketika semua mitra-mitra Sahara nanti dapat rumah yang berjuang ya, yang setiap hari, yang ikutin cara saya, yang setiap hari berjuang, dapat rumah semua. Ya, wasilah saya dan para mentor PTBS, teman-teman dapat rumah. Ketika teman-teman dapat rumah kan nggak jadi nyicil kan, nggak punya hutang. Harusnya kan kalau nggak di PTBS mungkin teman-teman punya hutang 15 tahun. Tapi kalau di PTBS sukses dapat rumah, teman-teman nggak punya hutang 15-20 tahun. Teman-teman terhindar dari dosa riba. Pahalanya masuk ke saya nggak? Masuk. Ketika teman-teman punya mobil, punya rumah, mobilnya dipakai buat ngantar orang tuanya jalan-jalan. Orang tuanya bahagia, dapat pahala nggak? Dapat pahala Anda. Saya dapat nggak? Dapat. Kan saya ngajarin. Ibaratnya saya gurunya. Guru itu pasti dapat pahalanya. Teman-teman dapat rumah. Rumahnya dipakai ngedidik anak-anaknya menjadi anak soleh-soleha, penghafal Quran. Amal jariahnya masuk ke Anda sebagai orang tua. Masuk ke saya nggak sebagai mentornya? Masuk. Walaupun saya meninggal, rumahnya saya wariskan, maka amal jariah itu ya yang menjadi aset royalti yang masuk ke saya walaupun saya ada di alam kubur nanti. Makanya sampai detik ini, saya masih bikin konten, saya masih Zoom meeting, saya masih seminar, saya masih training. Untuk apa? Untuk ngasih tahu sebanyak-banyaknya orang, ini loh, saya juga bisa berhasil di PTBS dari minus, dari nol, dari ojek online. Kenapa teman-teman nggak bisa? Ini loh caranya kayak gini, A, B, C, D, E. Saya kasih tahu. Kalau mau ayo, kalau enggak ya udah teman-teman kubur aja mimpinya. Udah nyerah aja. Jadi karyawan aja sampai teman-teman pensiun. Nanti udah pensiun, teman-teman tinggal minta ke anak-anaknya. Ya kalau teman-teman sekarang mau nyerah, nyerah aja. Teman-teman sibuklah kerja di perusahaan orang lain, pergi pagi, pulang sore, pulang malam. Nanti kalau pensiun tenang, dapat dana pensiun. Dana pensiun habis, suruh kerja anak-anak Anda, Anda minta uang ke anak-anak Anda. Kalau mau kayak gitu silahkan. Ya nanti Anda mati, ya udah gitu aja hidupnya. Kalau saya nggak mau. Saya harus sukses di PTBS, harus punya rumah, harus punya mobil. Jatuh lagi. Harus bisa sebanyak-banyaknya mitra-mitra Sahara sukses di PTBS. Ya, 2025
itu giliran teman-teman semua. Saya udah dapat, tinggal giliran teman-teman. Saya akan dampingin sampai teman-teman berhasil. Ketika teman-teman klaim reward, tinggal ngomong ke saya. Ya, nanti saya bantu klaimin. Teman-teman klaim mobil, saya dampingin. Mau barang ditemenin sama saya belinya, boleh. Teman-teman klaim luxury, tinggal WA saya. Nanti saya dampingin, ambil ke perusahaan, saya kenalin ke Pak Haji Febrian. Kalau perlu saya deketin teman-teman sama Pak Haji Febrian, selaku owner PTBS. Saya tunggu 2025, teman-teman semua sukses di PTBS-nya. Ini saya punya quote terakhir, doa yang menurut saya keren banget ya. Teman-teman ya harus panjatkan doa ini nih ya. Ini doanya luar biasa sih. Ya Allah, berikanlah aku kekayaan harta yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Dari sekarang ini doanya mulai dipanjatkan teman-teman. Jadi doa pertamanya, ya Allah, berikanlah hamba kekayaan harta yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Doa yang keduanya. Doa keduanya, ya Allah, berikanlah aku kekayaan ilmu yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Minta ke Allah, ya Allah, berikanlah ilmu, kekayaan ilmu yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Dan yang ketiga, berikanlah aku kekayaan hati yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Dan terakhirnya, teman-teman, doa lagi ke Allah, dan jadikanlah ketiganya mendekatkan diriku kepadamu. Ya, ini doa yang akan saya panjatkan untuk tahun 2025. Ya, jadi teman-teman harus punya ilmu lebih banyak dibanding ilmu kita sebelumnya, harus lebih kaya harta dibanding kekayaan sebelumnya, ya harus punya kekayaan hati lebih luas, lebih lapang dibanding kekayaan hati sebelumnya, supaya kita makin pintar bermanfaat, makin kaya bermanfaat, dan makin banyak berbagi ke orang lain. Dan jadikan ketiganya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa besok udah mulai ikhtiar ibadah, ya sholat tepat waktu, ya jangan buat Allah nunggu demi dunia. Ya kadang saya juga lupa sih ya. Saya tadi disuruh ngafal surat sama Ustadz ya. Tadi kan kalau di Sahara Basecamp kan ada ngaji ya setiap hari Selasa. Saya disuruh ngafal surat At-Takasur. Ya, saya disuruh ngafal surat At-Takasur tadi. Hafalin ya surat At-Takasur ya. Karena kita udah mulai ngafal ya. Di Basecamp kita udah mulai ngafal teman-teman. Dari kemarin kan saya sering keluar kota terus ya. Jadi saya belum mulai hafalan. Anak-anak Basecamp yang lain udah mulai hafalan. Kang Agi mulai dari surat At-Takasur ya. Anak Basecamp yang lain udah mulai dari surat apa kemarin, Ji? Anak-anak Basecamp lain udah mulai surat. Nah, kita suruh, saya tadi hafalin surat At-Takasur. Ternyata ketika saya mulai dari surat At-Takasur, wah, itu tentang kekayaan loh. Jangan sampai kita lalai gara-gara kekayaan, kita jadi nggak mikirin akhirat teman-teman. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan semua mitra Sahara sukses dunia akhirat. Bisa dapat motor, mobil, dan rumah bebas hutang 2025 berangkat umroh dan haji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.